Shalom. Oh, masih dua. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan puji Tuhan, pada pagi hari ini kita akan diberkati oleh tim dari KPPI. Selamat datang, kita akan bersama-sama menikmati hadirat Tuhan, lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita, nanti dengan kasih Kristus Ibu Gembala akan memimpin kita di dalam doa. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya Tuhan, glory bagimu. Syukur Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya, haleluya. Engkau baik, engkau ajaib, engkau mulia. Haleluya, haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu dengan ucapan syukur Tuhan, karena anugerah-Mu yang terus memelihara kami dari hari ke hari. Satu kesempatan yang indah untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu yang indah Tuhan pada pagi hari ini. Kau sedang mempersiapkan berkat yang luar biasa bagi kami Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Hanya kuasa Roh Kudus yang menyertai kami, yang memimpin ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Segala tipu daya iblis dalam bentuk apapun juga yang menghalangi anak-anak-Mu, kami terima Tuhan berkat-Mu, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kami semua menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, sehingga kami boleh puas bersama dengan Engkau Tuhan. Urapi pelayan-pelayan-Mu, urapi kami semua, terlebih hamba-Mu yang siap menjadi saluran berkat bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ini hati kami Tuhan, ini pikiran kami, kuasai seluruhnya Tuhan. Biarlah kami boleh menyenangkan Engkau Tuhan melalui pujian kami, melalui penyembahan kami Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Allah yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka hati kita, naikkan ucapan syukur kita, naikkan pujian kita kepada Tuhan Yesus yang setia. Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Kesetiaan-Mu sungguh tiada batasnya Tuhan. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Sebab Kau Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatan. Engkau Yesus, Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku,
segala-galanya buat hidup kami Tuhan. Amin. Di dalam hidupku salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu, ku alami lebih sungguh lagi. Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, segala-galanya buat kami Tuhan. Kau pelindung kami, juru selamat kami, sumber pengharapan kami. Kami sungguh bangga memiliki Tuhan Yesus yang dahsyat, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang selalu setia bersama kami. Saat kami percaya kami akan mengalami mujizat saat ini. Saat kami percaya kami akan mengalami kesembuhan, kami akan mengalami kelepasan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami rindukan lawatan-Mu mengurapi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan naikkan ucapan syukur kami dengan penuh sorak-sorai dan penuh sukacita. Terima kasih Bapaknya, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Setiap kami yang ada, kami siap bersorak-sorai buat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kami yang siap, kita mau katakan amin. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah
mudah, tapi semakin hari semakin sulit. Saat kita pakai kekuatan kita sendiri, kita nggak akan mampu, kita nggak akan sanggup. Tapi saat kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, apapun yang Tuhan izinkan terjadi buat kita, bersama Tuhan Yesus kita bisa melewatinya. Amin. Kita mau andalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kita mau andalkan Tuhan Yesus dalam apapun yang kita kerjakan. Amin. Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Kau Tuhan. Yesus, hanya Kau yang percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Kau yang kami andalkan, Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, hanya Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami perlu Tuhan. Engkau Yesus. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Oh, amin. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sekali lagi, ya Engkau Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haus jiwa Naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Ini sebagai ungkapan hati kita. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Oh, Yesus, hanya Kau
saudara. Pujian ini dahsyat dan luar biasa, saudara. Amin. Yesus hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Amin. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Terima kasih Yesus. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Engkau mendengar ya Tuhan. Ini dari dasar hati kami Tuhan. Kami mengatakan amin. Terima kasih Yesus. Yesus hanya Kau yang percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Dengan lembut. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Pandang wajah Yesus dan katakan pujian ini dengan sungguh-sungguh, saudara. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Amin. Melebihi siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Amin, amin. Di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Glory, haleluya. Inaralama shandaralama siguralamasi. Inaralama ralama yaralamu. Ikaralamasi. Sharalabaralabaralamu. Haleluya. Inaralamasi. Yesus, Kau yang ku andalkan, Kau yang ku percaya Yesus. Haleluya. Dia ada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Jangan lewatkan hadiratnya yang indah pada pagi hari ini. Biaralabaralabase. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus memenuhi kami, menjamah kami, mengubahkan kami. Biaralabaralabase. Bebaskan Roh-Mu menyembah Dia, bebaskan Roh-Mu menghampiri hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Curahkan kuasa-Mu Tuhan, bangkitkan semangat kami. Ya Rabba,
menyala-nyala melayani-Mu. Shikuralabarabasi. Amin. 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 Ya lalalalalalalabu. Kuduslah Yesus, suci, suci, suci. Ya lama sangkata karalama sangkata karalama. Mengalirlah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Yesus Engkau baik. Sungguh baik dan sangat baik. Yesus Kau dimuliakan. Yesus Kau yang ditinggikan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu. Biar roh kami berkobar-kobar. Biar roh kami menyala-nyala melayani-Mu. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu. Shikutakaralabas. Terima kasih. Amin. Jesus. Syukur. Haleluya. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh naikkan dengan sungguh-sungguh saudara. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Ini komitmen kami Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi dengan lembut. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Amin. Lebih dari segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ya. Lebih dalam Tuhan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Nikmati hadiratnya, nikmati lawatannya. Lagi ku cinta Kau lebih
Mari kita diam diri sejenak. Izinkan Roh Kudus berbicara secara pribadi dalam hidup kita. Di kota Kasang. Amin. 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 Kami rindu Engkau. Kami cinta Engkau. Jamah setiap kami. Jamah setiap kami. Sembuhkan yang sakit. Kuatkan yang lemah. Hiburkan yang susah dan kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur. Syukur. Amin. Amin. Kami mau lebih dalam bersama. Kami mau lebih dalam menikmati. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu menghampiri dia. Belenggu-belenggu dosa dipatahkan. Kuasa-kuasa iblis dihancurkan. Hanya nama Yesus yang ditinggikan. Yesus yang disanjung. Yesus yang disembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Syukurlah. Amin. 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 Izinkan Roh Kudus berbicara. Izinkan Roh Kudus berbicara. Amin. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Oh lebih dalam, lebih dalam lagi ku rindukan lebih dari segala yang berbahagianya orang yang diperkenankan Tuhan untuk mengasihi-Mu, orang yang diperkenankan Tuhan untuk mengenal-Mu Tuhan. Itu adalah sesuatu yang mahal, yang sangat mahal, yang harus dibayar oleh darah anak domba Allah.
Dan kami orang-orang yang berbahagia yang diperkenankan Allah. Pengenalan akan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini, ampunilah Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Kuduskanlah kami, supaya kami orang-orang yang mengenal akan Engkau dapat melakukan kehendak-Mu, yaitu menyatakan kebaikan-Mu bagi banyak orang. Demikianlah kehendak-Mu bagi kami. Terpujilah Tuhan, siapkan hati kami ya Tuhan. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami rindu semakin mengenal akan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua katakan amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Shalom. Shalom saudara. Shalom, terima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala, Pak Ari dan Ibu. Hari ini kami tim KPPI mendapatkan kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan, dan hari ini kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu. Mari kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari Bapak dan Ibu kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bergantian, Bapak dan Ibu, kita sebentar. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mari saya akan baca yang ganjil, Bapak dan Ibu semuanya dan saudara-saudara sekalian akan baca ayat yang genap. Kebangkitan Kristus. Dari sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima di dalamnya, dan di dalamnya kamu teguh berdiri. Selanjutnya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Karena aku adalah rasul yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita belajar tentang kebangkitan Kristus. Bapak dan Ibu, untuk bisa percaya pada Yesus itu anugerah, amin. Itu kekayaan. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita harus sadar bahwa mempercayai Yesus, memiliki Yesus dalam hidup kita, memiliki iman dalam hidup kita, itu adalah kekayaan.
Jadi kita sepakat dulu nih bahwa saya memiliki kekayaan yang gak dimiliki oleh siapapun. Siapa namanya? Ya Yesus. Dan karena firman Tuhan inilah mengapa para rasul dan murid-murid Yesus sampai pada hari ini menyampaikan firman Tuhan. Sekiranya Yesus tidak pernah datang, tidak akan ada berita Injil. Benar ya Bu, Bapak? Tidak ada berita Injil. Dan berita Injil ini hanya ada, firman Tuhan dikatakan berita Injil ini tidak pernah sia-sia. Apa sih berita Injil ini? Ada di ayat yang ketiga dan keempat. Ya, sebab yang sangat penting dari berita Injil adalah, kata firman Tuhan, yaitu apa yang kuterima sendiri bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Jadi Yesus itu mati bukan tanpa tujuan. Yesus mati karena manusia jatuh di dalam dosa. Kita harus memahami dengan pengertian Bapak dan Ibu. Kita acap kali kita tidak menjaga perkataan kita kepada anak kita atau kepada pasangan kita atau kepada sesama kita, saudara bersaudara, kakak beradik atau sesama kita. Kita jangan beranggapan, oh saya baik-baik aja dan saya ke gereja hari ini dan saya baik-baik aja. Tidak, kita ini adalah orang-orang yang sudah bersalah kepada sesama kita dan kepada Tuhan. Oleh sebab itu mengapa Yesus harus benar-benar datang ke muka bumi dan harus mati? Karena memang kita udah berdosa. Itu dulu yang kita harus mengerti Bapak dan Ibu. Kita gak bisa menjadi baik seperti ini kalau Yesus tidak pernah datang dan menebus dosa kita. Itu yang sangat penting yang kita harus tahu. Jadi jangan pernah kita menyampaikan, oh kalau saya salah sama pasangan saya itu udah biasa. Mulai hari ini jangan membiasakan perkara itu. Karena kita sudah ditebus. Kalau kita tahu salah, Pak tadi saya kayaknya ngomong sedikit sewot ya Pak. Maaf ya Pak. Gitu. Jadi membiasakan diri, kita tahu ini yang sangat penting, Yesus datang ke muka bumi untuk menebus dosa kita. Kedua, yang berikutnya adalah bahwa Ia yang telah mati itu benar-benar dikuburkan. Itu fakta. Itu bukan sesuatu cerita yang kita baca di firman Tuhan ini saja. Dan bukti-bukti sejarah menyatakan Dia benar-benar mati dan dikuburkan. Dan berikutnya bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan firman Tuhan dibilang dia sendiri setelah bangkit membuktikan dirinya kok Bapak dan Ibu. Ada tokoh-tokoh sejarah yang memang valid, yang memang benar-benar dapat dipercaya, membuktikan bahwa dia memang bangkit dari kubur. Dan dia katanya menampakkan diri kepada Kefas. Dan ayat 6 saya bacakan bagi Bapak dan Ibu Saudara. Sesudah ia menampakkan diri lebih dari 500 saudara sekaligus. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian 40 hari berikutnya, Yesus itu menyatakan dirinya kepada 500 orang sekaligus. Gak mungkin kan, itu 500 orang hidup masa itu. Dan pasti menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Dan benar Bapak dan Ibu percaya Yesus itu benar-benar Allah yang pernah lahir ke muka bumi, mati dan dikuburkan dan bangkit. Amin. Dia bangkit dan kata firman Tuhan kepada 500 orang. Saudara-saudara, Bapak dan Ibu, maukah hari ini kita menyadari bahwa Kristus yang telah mati itu adalah Kristus yang hidup bagi kita. Dan Kristus yang hidup bagi kita ini, yang benar-benar mahal ini bukan milik kita sendiri. Itu milik tetangga kita juga. Karena Kristus mati bagi orang berdosa. Jadi kita jangan jadi yang Kristen yang baik-baik aja. Tapi biarlah Kristen yang Kristusnya itu kelihatan. Waktu ibu beli sayur ke tukang sayur, biarlah orang tahu. Mungkin kita gak bicara tentang Tuhan Yesus, tapi cara hidup kita, cara kita berbicara kepada tukang sayur, cara kita berbicara kepada waktu Bapak jaga siskambling, cara waktu teman-teman lagi di kuliah dan di tempat pekerjaan. Orang tahu ada Kristus ada di dalam kita.
Dan berita itu harus disampaikan kepada banyak orang. Dan berita itulah yang hari ini kita dengar. Bapak dan Ibu, bayangkan jikalau berita Injil ini tidak disampaikan oleh para rasul. Dan para rasul berhenti karena penganiayaan. Dan rasul itu memuridkan dan memuridkan lagi. Maka Asia, Timur Tengah, maka Eropa dan semua daratan yang ada di muka bumi ini Injil diberitakan. Lalu siapa yang memberitakan kepada tetangga kita? Lalu siapa yang memberitakan kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan? Bukankah kita? Berita ini berita yang mahal. Mungkin Bapak dan Ibu gak harus bawa Alkitab, tapi marilah bawa Kristus dalam kehidupan saudara. Siapa yang memberi makan tetangga kita? Kitalah. Waktu murid-murid ketemu 5.000 orang laki-laki di padang. Udah sore banget, udah kecapean tuh 5.000 orang. Terus murid-murid bilang, guru, udah dong, suruh mereka pulang aja. Mereka udah kecapean, terus mereka perlu makan. Oh, Tuhan bilang, loh enggak, kamu yang harus beri makan. Loh datanglah muridnya, gimana? Dia hitunglah pakai duit, gak cukup. Duit kita gak cukup. Tapi Tuhan bilang, apa yang ada padamu. Itu juga gak ada sama murid-murid. Ada anak kecil yang bawa 5 roti 2 ikan, adanya ini. Bapak dan Ibu, kita ini kaya. Amin. Jangan nunggu duit dulu untuk memberkati. Ya ibu lagi masak lodeh, kasihlah lodeh ibu itu loh ke tetangga. Kita ini adalah orang yang harus menjadi bapak bagi orang yang miskin, menjadi mata bagi orang yang buta, menjadi kaki bagi orang yang lumpuh. Bapak dan Ibu, Kristus mahal di dalam kita. Siapa yang dapat menepuk bahu orang yang lagi kesusahan? Kita. Kalau ada kedukaan di area kita, bantulah, cuma ngangkat satu kursi kayaknya gak masalah deh. Itulah Injil yang paling kuat yang bisa kita beritakan, yaitu cara hidup kekristenan yang kita bisa sampaikan kepada tetangga kita, kepada keluarga kita. Jangan melulu, aduh pasti dia minta duit melulu, kalau ada duitnya gak apa-apa loh, kasih aja, gak apa-apa. Tapi jangan pernah memperhitungkan itu di hadapan Tuhan. Tuhan sendiri yang memperhitungkan di hadapan kita. Bapak dan Ibu, marilah. Berita Injil ini bukan berita yang murah, mahal harganya. Saking mahalnya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi harus turun menjadi manusia. Dia gak layak jadi manusia, tapi dia lakukan itu. Kisah yang paling gampang deh Ibu, Bapak, supaya kita mengerti mengasihi sesama itu artinya apa sih? Supaya gampang. Kita mungkin di beberapa Bapak dan Ibu, saudara punya hewan piaraan atau ikan lah di akuarium kecil, atau entah itik ayam gitulah, atau maksudnya mungkin kucing atau hewan yang lucu-lucu ya, guguk segala macam. Kalau hewan piaraan kita sakit, nggak adalah terpikir kita untuk aduh gimana ya supaya hewanku nggak mati, piaraanku nih nggak mati. Nggak terpikirlah sama Bapak dan Ibu mau jadi ikan di akuarium, nggak bakal. Kayaknya ya mati-mati aja. Sekiranya Tuhan punya pikiran kayak gitu, maka kita nggak akan pernah ada. Bener nggak Bapak Ibu? Wong Hawa udah melakukan dosa kok dari awalnya, tinggal gantiin aja. Tapi nggak begitu, karena begitu besar kasih Allah kan dunia. Dia benar-benar, kita aja nggak rela untuk jadi hewan piaraan. Kita ini bukan hewan piaraannya Tuhan. Ini jauh banget ciptaan. Kalau hewan kan kita nggak ciptain gitu loh. Ini ciptaan, tapi Yesus mau lahir jadi kita. Ibu dan Bapak, sekiranya Ibu dan Bapak mengerti betapa mahalnya berita Injil, Ibu dan Bapak tidak akan mengabaikan untuk memohon maaf kalau Ibu dan Bapak salah pada orang lain, supaya tidak timbul akar pahit kepada anak-anak dan pasangan kita, supaya ada berkat bagi mereka. Kita nggak akan merelakan kita ngomong kasar kepada orang lain, karena kita tahu Injil itu mahal. Yesus yang menciptakan langit dan bumi itu benar-benar jadi manusia. Dia bukan mau jadi hewan piaraan, tapi dia benar-benar
jadi yang menciptakan langit dan bumi, lalu jadi manusia. Itu derajatnya jauh banget Bapak dan Ibu. Dan berita Injil ini disampaikan sampai pada hari ini. Siapa yang akan memberitakan kepada keluarga ibu dan bapak? Siapa yang akan memberitakan pada tetangga kita? Waktu-waktu ini sudah sangat-sangat singkat. Benar kata Mbak Dian ya tadi ya, Mbak Diana. Pokoknya hari-hari ini makin sulit. Siapa yang bisa mendoakan mereka? Kita. Bukan orang lain. Kita. Siapa yang bisa berdoa, Tuhan tetangga saya ribut melulu. Daripada komplain dia ribut, mendingan doain. Daripada komplain keluarga kita ngomongin soal warisan, doain. Daripada kita komplain sama anak kita gak berubah-berubah, ya doain. Ya mau gimana berubah, kita sendiri komplain terus, gimana anak itu akan menjadi lembut hati. Bapak dan Ibu, berita Injil ini benar-benar kuat. Dan sampai Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Katakan seperti ini, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Yesaya 53 ayat yang ini sering banget tim KPPI memberitakan ini. Saya akan bacakan bagi kita semua. Ia dihina dan dihindari orang. Yesaya 53 ayat yang ketiga. Ia dihina, ini tentang Tuhan Yesus. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Biasa menderita kesakitan padahal dia Tuhan semesta alam. Tapi dia rela menderita kesakitan. Ibu dan bapak, jangan jadi anak manja. Kalau memang ada tekanan hidup, tinggal berdoa. Kalau ada kesedihan, datang pada Tuhan. Kalau ada kesusahan, berseru pada Tuhan. Ada fasilitasnya, mintalah, maka pasti diberi. Cari, pasti dapat. Kalau udah gak ada, ketok aja, pasti dibukakan. Ada fasilitas soalnya. Kata firman Tuhan dalam Markus 11 juga bilang, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya aja, kamu telah terima. Keluarga kita gak bertobat-tobat bertahun-tahun, percaya aja. Pada waktunya Tuhan mungkin gak bertobat di dalam pelayanan ibu dan bapak. Tapi ada orang yang ngedoain atau sendiri dia bertobat menjelang kematiannya. Siapa yang tahu? Fasilitasnya tersedia. Dan Yesus katanya ia dihina, dihindari orang, seorang yang penuh sengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Bapak dan Ibu, ini kayaknya Tuhan itu hebat. Tapi kadang-kadang loh Bapak Ibu, dalam pergumulan hidup kita, Yesus nggak masuk hitungan dalam hidup kita. Lagi banyak keperluan, kita mikirnya gimana ya, minjem sama siapa ya. Yesus nggak masuk hitungan. Punya masalah segala macam, kita ngomong sama orang lain bagaimana menyelesaikan masalah ini. Yesus nggak masuk hitungan. Firman Tuhan ini seringkali terjadi dalam kita. Kita nggak masuk hitungan untuk bagaimana caranya menyelesaikan urusan kuliah kita. Kita pakai kekuatan sendiri, kita pakai apa yang kita bisa. Tapi seringkali Yesus tidak masuk hitungan. Tapi pada hari ini, apapun itu, kebahagiaan, sukacita, kesusahan, Yesus harus ada di sana. Amin. Kata firman Tuhan berikutnya, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah dipukul dan ditindas salah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilur Yesus kita menjadi sembuh. Kita yang bikin masalah. Bapak dan Ibu, maaf nih, Bapak Pendeta maaf ya, saya mau ngomong. Bapak dan Ibu, jangan pernah menyalahkan kondisi kalau ada masalah di dalam keluarga kita. Bisa jadi itu terjadi karena kita sendiri. Upah dosa adalah maut. Dan ketika kita berdosa, kita buka ruang buat iblis untuk masuk dalam keluarga kita, dalam pikiran kita, dalam batin kita. Tapi kata firman Tuhan, dia sendiri telah menanggung dosa kita. Oleh karenanya, mari kalau punya masalah, kalau punya sakit penyakit, jangan tanggung sendiri, datang sama Tuhan. Tuhan, aku yang salah. Tapi aku mau datang sama Tuhan, ampuni saya dan berikanlah berkat-Mu
pulihkan keluargaku. Pulihkan, aku rindu ada keselamatan di keluargaku. Dan kata firman Tuhan, katakan, dibilang, tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Tuhan sendiri sudah menyelesaikannya. Bagian kita datang sama Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, dia setia, berarti dia nunggu. Dia setia, dia adil. Ada pengakuan, ada penyelesaian. Harus mengaku dulu kalau kita bersalah di hadapan Tuhan. Dan kata firman Tuhan, saya akan lompatkan ayat 10. Ini dibilang gini, tetapi Tuhan berkehendak meremukkan Yesus dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Dan benarlah sampai hari ini, karena dia mati di kayu salib, bangkit, maka seluruh kehendak Allah jadi pada kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita, amin. Dan kita pasti bisa. Ayat terakhir dibilang sesudah kesusahannya dan jiwanya dia melihat terang dan sesudah kesusahan jiwanya ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Dia membenarkan kita. Kita memang salah dalam hidup kita, tapi ini keluarga sidang jemaat Allah, jemaat Talitakum. Mari kita ceritakan Yesus yang mahal itu bagi banyak orang. Bapak dan Ibu, persoalan di dunia itu gak akan habis. Pasti ada. Tapi saya mau kasih tahu nih Bapak Ibu, tidak akan ada kemenangan tanpa pertandingan. Bener gak? Gak ada orang dapat medali kalau belum tanding. Enggak akan ada yang namanya kemenangan kalau tidak ada pertempuran. Jadi senang-senanglah, jangan senang-senanglah bikin masalah ya, tapi senanglah menyelesaikan masalah. Jadi Bapak dan Ibu, kalau ada pergumulan dan yang lainnya, kita tahu kita punya kemenangan. Yesus telah menyelesaikannya bagi kita dan dia sangat puas. Sampai hari ini biarlah Tuhan ada di rumah Bapak dan Ibu, jemaat sidang jemaat Allah. Itu adalah di rumah Bapak dan Ibu. Ibu adalah Bapak dan Ibu saudara semua adalah jemaat sidang jemaat Allah. Jemaat Allah yang di rumah, gembalakanlah. Ini bukan urusannya Pak Ari dan Ibu. Ini urusan kita semua. Amin Bapak dan Ibu. Kita rindu nyanyikan satu lagu, saya akan berdoa. Adakah Bapak dan Ibu yang sakit pada hari ini? Kalau ada yang sakit nanti kita doakan, tapi di tempat aja. Hanya dekat kasih-Mu Bapak dan Ibu saudara, cuma Tuhan yang kenal kita. Sedekat-dekatnya sama pasangan ada suka-sukanya gak ngerti kan Bapak Ibu ya. Udah dikode-kodein, kedip-kedipin gak ngerti. Tapi Tuhan mengerti kita. Kita akan nyanyikan lagu ini. Mari Bapak Ibu saudara, kita bangkit berdiri, kita mau bilang hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Hanya Tuhan yang menerima kita apa dan menerima bahkan sepenuhnya dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, Dunia melihat rupa, namun Engkau Tuhan memandang kita secara pribadi. Sampai kedalaman hati kita yang paling dalam. hati
dan sangat mengenal akan hidup kami lebih daripada siapapun. Namun kami mau jagalah hati kami Tuhan, supaya kehidupan Kristus memancar senantiasa sampai kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat jemaat Allah. Tuhan yang mencintai setiap kami yang hadir di sini. Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami. Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rancangannya terhadap anak manusia. Tuhan yang mau berkorban ya Tuhan bagi kami. Sekalipun kami telah tersesat, Tuhan akan mencari kami. Dan Tuhan akan menarik kami dan menggendong kami. Tuhan tidak pernah menjadi lelah. Namun pada hari ini ya Tuhan, biarlah kami datang kepadamu ya Tuhan. Berkatilah para jemaat-Mu ya Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Berkat Tuhan ada pada kami. Firman Tuhan yang kami dengar biarlah hidup di dalam kami. Dan Tuhan pada hari ini kami bersama-sama akan berdoa ya Tuhan. Bagi setiap saudara-saudara yang sakit, Bapak dan Ibu yang sakit atau punya pergumulan, mari silakan maju. Kalau ada yang sakit, ada pergumulan, silakan maju. Kalau ada yang sakit, silakan maju. Bapak dan Ibu yang pernah belajar saf bisa mendoakan, mari maju juga. Yang sakit maju lebih dulu paling depan. Jikalau Bapak dan Ibu pernah belajar saf, bisa mendoakan yang sakit. Yang sakit atau punya pergumulan langsung maju paling depan. Bapak dan Ibu yang sakit, Tuhan selalu mendengar doa-doa dari Bapak Ibu. Tuhan tahu kesusahan Bapak dan Ibu. Pada hari ini, jangan menjadi letih dan lesu. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti menolong. Berseru pada Tuhan, akan ada Bapak, Ibu, saudara-saudara yang belajar saf boleh mendoakan. Silakan mendoakan. Silakan mendoakan. Setelah didoakan nanti kita akan berdoa sama-sama.
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan menyediakan segala sesuatunya bagi kami. Dan bagi ya Tuhan Bapa dan Ibu yang telah didoakan, berikanlah sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur bagi kami. Biarlah kami bergembira ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus kami percaya kami terima kesembuhan yang daripada Tuhan. Oleh bilur-bilur Yesus kami telah sembuh. Dan inilah ya Tuhan kesukaan kami. Yaitu kami mengasihi akan Tuhan. Berkatilah ya Tuhan jemaat-Mu. Bahkan jemaat-Mu yang belum hadir sekalipun. Dalam pergumulan hiburkanlah mereka saat ini juga di dalam nama Yesus. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bapak dan Ibu silakan duduk. Bapak dan Ibu mau tetap mengikuti Yesus, amin. Kita sama-sama saya serahkan kepada WL. Mengikuti Yesus keputusanku. Disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tuhan Yesus akan memberkati hambanya. Dan puji nama Tuhan, saat ini saya akan mengundang rekan-rekan guru-guru sekolah minggu untuk maju ke depan. Mari seluruh rekan-rekan guru-guru sekolah minggu. Shalom, puji nama Tuhan, kami guru-guru sekolah minggu saat ini ada di depan. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak buat sidang jemaat untuk doa dan juga bantuannya. Mungkin kalau Bapak Ibu saudara sekalian melihat di depan ini ada dekor. Nah, kami anak-anak sekolah minggu sudah selesai mengikuti sekolah Alkitab liburan. Puji nama Tuhan dengan tema Let's Do It. Jadi kita mengambil di dalam ayat firman Tuhan di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25, yaitu kita mengajarkan kepada anak-anak sekolah minggu, dikatakan temanya Let's Do It. Jadi kita tidak hanya menjadi pendengar saja di dalam firman Tuhan, tetapi kita mau menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Amin. Nah, sekolah Alkitab liburan kita sudah lakukan di tanggal 22 sampai dengan 24 Juni. Jadi mulai hari Kamis sampai dengan hari Sabtu kemarin. Jadi acara yang kita guru-guru sekolah minggu di situ selain kita belajar firman Tuhan, di situ juga ada acara cooking class, kemudian games, kemudian cerdas cermat. Bahkan yang terakhir kita melakukan gelar talenta. Jadi kita semua ke anak-anak sekolah minggu harus mengikuti gelar talenta. Dan puji nama Tuhan semua bisa mengikuti dengan baik. Bahkan talenta-talenta mereka boleh menampilkan. Ada yang menyanyi, ada yang storytelling, ada yang stand up, ada yang menari. Wah, banyak. Dan kemudian juri kita juga kita ambil, satu juri di dalam gereja kita dan satu juri di luar gereja kita. Jadi dikatakan tidak ada nepotisme.
Puji nama Tuhan. Dan terakhir kemarin kita mengadakan outing keluar untuk anak-anak sekolah minggu, boleh refreshing, dan puji nama Tuhan kita semua boleh berjalan dengan baik karena semua kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih banyak buat dukungan Bapak Ibu Saudara semua dan juga untuk dana yang sudah diberikan sehingga sekolah Alkitab liburan boleh berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saat ini kita guru-guru sekolah minggu mau memuji nama Tuhan untuk kita semua. Mung siji. Tuhan Yesus. Dan kami guru-guru sekolah minggu mengundang untuk adik-adik, cucu-cucu Bapak Ibu yang belum tergabung di dalam sekolah minggu, mari ajak cucu anaknya, saudaranya untuk datang ke sekolah minggu. Kita mau bertumbuh iman bersama-sama mengikuti pengenalan yang lebih dalam di dalam Tuhan Yesus. Baik, waktu selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala yang berulang tahun. Ya, saudara, sebelum kita setiap akhir bulan kita selalu berdoa untuk yang berulang tahun. Ya, di bulan, kalau ini sekarang bulan Juni, saya ingin memperkenalkan dulu tamu-tamu kita ini ya. Tadi belum dikenalkan. Silakan maju ke depan. Ini tim KPP, ini teman-temannya Bu Vera, Bu Ita, ya, Bu Lydia. Ya, silakan boleh memperkenalkan satu-satu. Nanti sore gantian, ya. Kak Tiur nanti akan melayani di sore. Ya, silakan. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang bisa ada di tengah-tengah Bapak Ibu. Saya dari tim KPP Jakarta.
Saya tim dari Bu Vera dan Bu Lydia, Bu Ita, dan ibu bapak yang lainnya yang sering sekali di tempat ini. Nama saya dengan Tiur. Makasih, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. GSJ Talitakum adalah menjadi rumah bagi kami. Tim KPPI, terima kasih kehangatan Bapak dan Ibu. Saya Leni Ratna. Ya, shalom Bapak Ibu, terima kasih kalau kami boleh melayani di tempat ini bersama-sama. Ini pengalaman saya pertama kali untuk datang ke Malang dan sungguh ya senang untuk bisa melihat bertemu dengan Bapak Ibu sekalian di sini. Nama saya Maria, saya juga tergabung dalam tim KPPI. Terima kasih. Ini temannya Pak Sinaga semua nih, Horas ya. Yang dua. Kalau Bu Maria bukan dari Batak ya? Oh, Batak Karo. Wah, temannya Pak Tarigan. Jadi ini luar biasa saudara, saya ingin memberikan penjelasan tentang KPPI karena kita sudah lama ya, semenjak sebelum pandemi dulu, kemudian ada off ya, kini mereka mulai aktif kembali saudara, supaya saudara tahu bahwa mereka ini adalah orang-orang sibuk saudara. Ya, bukan orang-orang yang pengangguran, orang-orang sibuk, dan mereka bekerja semua, tetapi mereka meluangkan waktunya, ya liburan, mereka pelayanan, ya, di mana Tuhan pimpin mereka melayani di mana, masing-masing punya bagian saudara, ada yang Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, Sumatera, luar biasa, dan satu hal yang sangat penting saudara, itu semua dengan biaya mereka sendiri. Wah, jadi setiap bulan mereka menyisihkan gajinya mungkin begitu ya, menyisihkan gajinya, kemudian mereka ambil cuti, mereka pergi. Wah, luar biasa saudara. Saya berharap ini akan menular kepada kita semua. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, terutama yang masih muda-muda ini ya. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita mungkin ke suku-suku ya, di sini ada banyak suku-suku yang belum dilayani ya. Ada suku Bawean, suku Madura, suku Kangean, suku Osing. Ya, mereka suku Tengger, mereka membutuhkan pelayanan kita. Mari, ya saya kelihatannya Bu Khalifa ini siap untuk mengkoordinir ya. Haleluya Bu Iva ya, tolong dikoordinir ya. Jadi nanti kita akan liburan, terutama yang masih muda-muda, mulai menabung saudara. Ya, sisihkan, kemudian kita pergi untuk memberitakan kabar baik. Ya, kabar keselamatan. Tadi disampaikan kan, ya masih banyak orang yang membutuhkan keselamatan itu. Itu keselamatan bukan hanya untuk kita saja, itu Tuhan sudah memilih kita supaya kita juga akan dipakai Tuhan. Amin. Haleluya. Beritakan kabar baik. Tuhan Yesus berkati kita semua. Nah, pagi hari ini tadi seperti saya katakan tadi, setiap akhir bulan kita akan berdoa untuk yang berulang tahun. Sekarang ini kita akan berdoa untuk yang berulang tahun di bulan Juni, ya mulai tanggal 1 sampai akhir Juni. Ibu Yuni Arianti ada, silakan maju ke depan. Kalau ada kita akan doakan bersama-sama. Bapak Susianto, ya Bapak Susianto, ya silakan maju Pak Susianto. Bapak Cornelis ada ya, sedang ke beli, ada pelayan di sana. Bapak Legi, Andi Legi, ya silakan Pak Andi Legi. Iya, ditinggal aja dulu drumnya, iya nggak apa-apa. Iya, puji Tuhan. Bapak Hendrawan, ada Pak Hendrawan? Ya, mari Pak Hendrawan ada? Ya Pak lagi silakan. Ya, puji Tuhan. Kemudian Saudara Kenny, ada Kenny? Tidak ada Kenny. Oh, oke. Ya. Valde, anak Bapak Hendrawan, ada juga? Tidak ada ya? Mungkin di sekolah minggu nanti. Bella, nah Bella, ya silakan Bella maju. Tania Jama, ada? Tidak ada. Oke. Ibu Semi, ya Bu Semi silakan maju Bu Semi ya. Ibu Elianti Kuncoro atau Ibu Yudi. Bu Yudi ada Bu Yudi? Tidak ada ya. Oh puji Tuhan, haleluya. Kemudian Ibu Eni Suciati Ruth, Bu Supiantono ya boleh ya maju ke depan. Bapak Sampun tidak ada, Pak Sampun ya. Chandra Pratama, sorry nanti mungkin ya, oke. Bapak Cahyadi tidak ada ya Pak Cahyadi, ya. Ibu Dini tidak ada.
Dimas Agung Prastio. Ada Dimas Agung Prastio? Ya. Rindu. Tidak ada ya. Ibu Dina. Ya, Ibu Dina silakan. Rindu tidak ada. Israel. Lili Handayani. Ya, Lili Handayani ada? Tidak ada. Lukas Kurniawan. Ya, Pak Lukas silahkan. Sintawati, Bu Sinta ada? Tidak hadir ya. Mbak Yuni tidak hadir juga. Nah saudara, mungkin ada di antara saudara yang lahirnya di bulan Juni, boleh maju ke depan, kita mau doakan. Ada mungkin tamu juga kita ini, ada yang bulan Juni? Tidak ada ya? Oh tidak ada yang bulan Juni. Ada lagi yang bulan Juni yang belum saya sebut? Ya boleh maju, Bu Jasni silakan maju ya. Ya nanti bisa tahu, Mbak Jessica nanti tolong ditanya ya, datanya mungkin kita belum punya, tanggal berapa. Ada lagi mungkin yang lahir bulan Juni yang belum kita panggil, ya kita akan berdoa buat yang berulang tahun di bulan Juni. Nah saudara tolong nanti yang tidak hadir pagi hari ini beritahu, PKS-nya pemimpin komselnya beritahu supaya hadir sore nanti ya, sore nanti supaya hadir, supaya kita bisa doakan bersama-sama ya. Kita akan berdoa buat mereka, namun sebelumnya kita akan naikkan satu pujian. Panjang umurnya, sehat tubuhnya. Oh haleluya. Panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Happy birthday, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you, amin. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yuk kita doakan ya, saudara boleh arahkan tangan saudara. Kita akan mendoakan bersama-sama mereka berulang tahun ya. Arahkan tangan saudara kepada mereka. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan di tahun yang sudah dilewati Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih, kesehatan, kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya ini semua karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan mereka Tuhan. Tuhan yang mencukupi mereka. Tuhan yang memenuhi segala kebutuhan mereka. Terlebih Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan mereka Tuhan. Tuhan memakai mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Keluarganya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah, sukacita Allah melingkupi mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya tahun-tahun yang akan dilewati ke depan, penyertaan Tuhan akan semakin dahsyat Tuhan. Bersama dengan Tuhan mereka dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Engkau akan pakai mereka menjadi saksimu, menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun Engkau berada Tuhan. Biar semua talenta, semua karunia, kuasa yang menyertai mereka akan dipergunakan untuk menjadi berkat bagi jiwa-jiwa lain yang belum percaya Tuhan. Tuhan terima kasih, berkati dalam segala usaha dan pekerjaan mereka masing-masing, pelayanan mereka dan keluarga mereka. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan dan permasalahan apapun yang dihadapi mereka. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya berdiri sebentar, ada sedikit cendera mata yang akan diberikan. Ya Tuhan Yesus. Ya berkati, terima kasih, selamat ya. Puji Tuhan, selamat. Berkati Bu, selamat ya. Terima kasih puji
Baik, sekali lagi selamat ulang tahun untuk Bapak, Ibu, Saudara semua yang berulang tahun di bulan Juni. Dan kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari saya mengundang seluruh petugas kolektan untuk maju ke depan. Nanti untuk doa persembahan dengan kasih Kristus, Saudara Steve akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu indah ya Bapa, hingga detik ini ya Bapa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, menguduskan ya Bapa. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang masih belum sempat memberi ya Bapa. Tuhan, Engkau berkati kami dan kami akan memberi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam warta. Pengumuman yang pertama, dimohon kehadiran jemaat dalam acara doa dan puasa yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 10 pagi sampai 12 siang di gereja dan disediakan buka puasa makan bersama. Yang kedua, mohon doakan terus untuk pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dan puji Tuhan sampai dengan tanggal 15 Juni 2023 janji iman dan dari kotak pembangunan sebesar 284.582.100 rupiah dan sudah digunakan sebesar 266.930.600 rupiah. Sehingga saldo kita saat ini adalah 17.651.500 rupiah. Kita terus dukung di dalam doa agar pembangunan kelas-kelas sekolah minggu ini bisa berjalan dengan baik dan dengan lancar. Yang ketiga, pengumuman laporan keuangan pembangunan kelas-kelas sekolah minggu dapat dilihat di papan pengumuman lembaran yang berwarna biru.
Yang keempat, doakan terus untuk janji iman pembangunan kelas-kelas sekolah minggu tahap ketiga yang pembangunannya sudah dimulai pada bulan Juni 2023 ini. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang belum mendapatkan amplop janji iman dan ingin memberikan janji iman, silahkan dapat mengambil di meja belakang. Pengumuman yang kelima, bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah menerima amplop janji iman tahap ketiga dan sudah berdoa serta menuliskan nilai nominal yang akan disumbangkan, dapat menyerahkan kepada panitia pembangunan. Untuk pelayan ibadah minggu depan tertera di dalam warta, mohon untuk diperhatikan. Baik, terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, tentunya yang pertama saya ingin sampaikan terima kasih pada tim dari KPPI, ya, puji Tuhan. Nanti sore kita juga akan lain lagi, ya saudara. Tuhan Yesus berkati kita semua. Tadi sudah disampaikan, ya, bagi saudara yang sudah menerima amplop janji iman, ya saudara, dan sudah berdoa, kemudian sudah menuliskan, ya, sudah dituntun berapa yang mau diberikan untuk membantu pembangunan kelas-kelas sekolah minggu itu, saudara bisa segera serahkan, ya, kepada panitia, kepada Bu Iva, atau kepada saya langsung juga boleh, ya. Dan saudara yang belum mendapatkan ini masih tersedia di belakang, silahkan diambil saudara, ya. Jadi saya berharap pembangunan kelas-kelas sekolah minggu ini kita tanggulangi bersama-sama, ya. Ini milik kita bersama, amin. Puji Tuhan, saya percaya, ya, saat kita memberi, Tuhan akan memperhitungkan apa yang saudara lakukan, ya. Firman Tuhan katakan, siapa yang berkemurahan maka dia akan mendapatkan kemurahan, ya, di dalam Injil Matius. Puji Tuhan. Nah saudara, terima kasih buat kehadiran Bapak Saudara semuanya, buat kehadirannya. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir, tidak, ya, yang baru pertama kali hadir tadi Bu Maria tadi, ya, dan juga teman-temannya mungkin, ya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadirannya sekali lagi, terima kasih buat pelayanannya. Mari kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Sebelumnya nanti ada tim revitalisasi, ya. Tim revitalisasi saya minta supaya tinggal sebentar, yang ada mewakili, ya. Ada Bu Joko, ya, Bu Joko mana Bu Joko? Ada Bu Joko, ada Bu Wiwi, ya. Supaya tinggal sebentar, saudara Legi, ya, Pak Legi, tinggal sebentar, ada sesuatu yang ingin disampaikan. Sebenarnya ada dengan Pak Supiantono, tapi beliau tidak hadir. Tidak apa-apa, nanti saya sore saya sampaikan. Baik, kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita. Saya senang kita naikkan suatu pujian. Terima kasih Tuhan. Ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiap yang ku alami dalam terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Waktu kerajaan kau beri sama ini, ku akan
syukur bagimu, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus atas segala berkat yang sudah kami terima melalui ibadah raya pagi hari ini. Biar setiap kami juga boleh menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati terus pelayanannya, berkati apapun yang dikerjakannya ya Tuhan. Dimanapun mereka boleh menjadi saluran berkat dan Tuhan akan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang. Sertai dan lindungi kami dalam perjalanan pulang sampai di rumah dengan baik. Terima kasih, kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Angkat tangan saudara, pulanglah dan terimalah berkat, kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di dalam putranya Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Shalom, shalom. Tuhan Yesus memberkati.